Dia berhenti dengan rokok. Kita pindah kemana? Mengapa? Saya pernah nanya, Bu, kenapa sih Bu? Kita belajar terus tentang Pancasila dan Bu makin bosan. Dan udah apa lagu Bu Pancasila ini juga bosan. Saya bilang gitu. Ya Bu, kenapa dipelajarin aja? Tahu juga mungkin ada sesuatu yang penting dengan Pancasila ini sampai dia tahu atau mungkin secara sadar kita belajar tentang Pancasila. Kamu tahu nggak apa simbol sila pertama? Bintang. Apa simbol sila ketiga? Pohon beringin. Kenal ke pohon toge. Tuh kan kita bisa tahu alasannya. Itu mengapa Pancasila selalu harus kita pelajari. Mungkin karena kita tidak tahu alasannya mengapa, itu juga yang membuat kita berperilaku kurang Pancasilais. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika kita melihat sampah tergeletak, bodoh amat, itu bukan sampah gue. Atau saat teman kita jatuh, kita ketawa dulu, bukan bantu dulu. Atau kalau ada kecelakaan atau perkelahian, kita bukan melerai tapi kita video. Itu adalah bukti bahwa kita belum memaknai nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila penting buat kita pelajari. Kita akan menjadi seorang agen perubahan Pancasila. Kita bikin misi, berapa waktu yang kalian butuhkan. Di akhir kamu harus bisa, Ibu perhatikan ya tangan saya ya, kamu harus bisa untuk menceritakan perubahan dalam diri kamu yang sudah kamu lakukan setelah kamu belajar tentang nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila apa yang sudah kamu tanamkan dalam kehidupan. Sebelum ini kita akan merumuskan, bikin to-do list perubahan diri sebagai agen Pancasila. Tapi sebelumnya kamu harus bisa menjelaskan apa makna yang terkandung di dalam nilai Pancasila. Oke lah, ada. Kalau ada bisa jadi 10. Oke, tahan dulu. Apa tujuannya? Karena kita akan belajar merefleksi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalau Ibu ingin kita berubah seperti ini, berapa ya lama waktu yang kita butuhkan? Banyak. 1 pertemuan cukup? Tidak. Oke, 1 minggu? Insya Allah. Belum tentu. Berapa? 1 bulan. Oke, kita coba di 2 minggu. 2 minggu Apa ya. yang harus kamu lakukan adalah kamu bisa merefleksi apa rasanya yang bisa diubah, bagaimana cara mengubahnya, apa yang susah, ya. Ini tuh yang saya ceritakan adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Libatkan anak. Kenapa? Karena saya ingin anak mampu menjadi yang ada di 8 dimensi kehidupan itu dengan menanamkan 3 prinsip. Apa? Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemarin sadar kalau murid akal belajar naon. Why saya harus belajar itu? Kadang kita lupa ngajarin itu. Anak-anak hari kita belajar ya. Ini kita akan belajar Pancasila. Kamu tahu Pancasila? Ya, kita akan belajar. Sudah siap anak-anak? Sungguh persepsi yang tidak menarik. Betul tidak? Seberapa? Nah itu. Tapi tarik dong, apa sih? Why? Kenapa saya kembali? Makanya saya tanya, kamu tahu gak kenapa Pancasila sila ketiganya pohon beringin bukan pohon toge? Kayak bercanda kan? Tapi mana di dalamnya kamu belum tahu apa-apa tentang Pancasila. Maka ini harus kita pelajari. Kenapa Pancasila doang yang cuma ada di Indonesia loh? Berarti ada hal yang penting dari Pancasila ini. Kalau perlu ya Bu ya, sebelum menuju ke negara ini harus siapa perumusnya, di mana soalnya enggak ada yang terlamah gitu ya. Itu yang disebut mendalam. Mau sedalam apa kita membuat sebuah pembelajaran deep learning. Gitu. Berikan 3 prinsip: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Apa berkesadaran? Tumbuhkan anak untuk menjadi pembelajar yang aktif. Gimana caranya? Ibu dan Bapak PM, karena kita adalah aktivator. Kalau guru cuma anak-anak ya Pancasila itu, Bu, maaf, ngadongeng kita kan jadi gosip. Coba yuk, kan Pancasila ada 5 ya. Ibu Rizka akan bikin sebuah kelompok yang jumlah di dalam kelompoknya harus 5 orang.
menjadi apa Bu? Sila pertama akan berkumpul dengan orang sila pertama di setiap kelompok menjadi tim ahli. Misalnya saya pakai jigsaw. Ya, kamu cari bebas memilih dari mana. Atau saya mau buat cerita. Kita akan melakukan kegiatan berburu Pancasila. Ibu sudah menyebarkan berbagai informasi tentang Pancasila di seluruh sekolah. Dari mana ibu dapatnya? Nanti di spin di sini ya. PID jalan di situ. Kita spin ya, siapa yang kebagian dari sila pertama. Kenapa? Agar setiap anak punya peran. Karena kita harus memastikan setiap anak punya tanggung jawab. Karena tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah kita tidak terlalu tahu bagaimana mengoptimalkan potensi mereka. Maka PM adalah pendekatan dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan yang melihat bahwa individu selalu punya potensi, selalu punya martabat, selalu punya nilai dan karakter. Maka tugas kita adalah membelajarkan anak dengan saling memuliakan. Kenapa mulia? Karena mereka manusia, bukan bangku. Kalau bangku ibu bapak bebas mau atur di mana? Letter U, letter L, letter X, letter O mau protes. Tapi kalau anak mereka adalah manusia yang di dalam tubuhnya bukan hanya otak kok, ada hati, ada rasa, ada raga. Maka belajar adalah, pendidikan adalah usaha sadar memanusiakan manusia. Ini nilai universal yang diakui di seluruh dunia. Pendidikan adalah usaha sadar. Siapa yang harus sadar? Orang di dalamnya dong. Berarti siapa? Yang pertama adalah saya sebagai seorang guru. Maka kesadaran apa yang saya miliki untuk mengolah apa yang diolah, bukan cuma pikir, hati, rasa, raga. Kenapa ibu dan bapak tadi pakai keliling-keliling? To stay, tidak stray. Yang minimal ibu dan bapak punya contoh. Oh iya ya, sekarang ketimbang saya dari kelompok satu, lama bu, pak, waktu kita tidak efektif. Saya suruh semuanya berbicara. Dan setidaknya mereka pun bergerak karena olahraga itu mana yang boleh bu, gitu. Maka mulai dari sekarang kita harus berpikir kalau PM cuma ngeganti terus kumaha RPP na PMT ngomong kosong. Karena bagi saya yang penting bukan format, tapi perubahan apa yang harus saya lakukan bersama murid saya. Betul tidak? Betul. Dan bapak ya, itu PM. Dikasih tahu lagi caranya. Karena dia manusia, optimalkan, upayakan, olah. Olahnya bukan cuma pikir aja sampai ke raga, rasa, hati. Kenapa? Ibu dan bapak tahu Hacker. Pintar. Sumpah, mereka pintar. Tapi mereka tidak punya hati, makanya dia suka ibu, dia suka merusak data. Apakah kita mau murid kita seperti itu? Tentu tidak, maka apa upaya saya lakukan? Terus memang dengan ya kamu kayak kieu, itu menang kieu. Emang itu akan berubah? Tidak. Saya di sini berdiri dengan prinsip andragogi, bukan pedagogi. Kalau saya adalah guru mengajar seperti ini nggak bagus bu, kenapa? Satu arah. Tapi saya tahu ibu dan bapak orang dewasa yang regulasi dirinya sudah tinggi, bukan anak kecil. Nggak bisa saya orang bukutan ya, awas ya. Kalau ibu dan bapak setelah di sini tidak ada perubahan, berarti apa ibu dan bapaknya memakan uang negara kuat apa? Lain dari turun tadi, jadi mewah kambingnya, begitu kan? Dan saya tahu itu gak perlu saya lakukan. Kalau ibu dan bapak berpikir, oke, fine, ini logis, saya proses, saya olah, saya lakukan. Tapi kalau tidak logis, terserah ibu dan bapak, tidak ada paksaan, tidak ada sanksi sama sekali. Ya, yang tahu bagaimana kita mengajar, ibu dan bapak boleh nipu berbagai orang bilang saya serius ngajar, padahal saya nggak serius, tapi ada satu orang yang tidak bisa bawa diri kamu sendiri, gitu kan? Oke. Nah itu, jadi kita yang memilih bagaimana anak yang ingin kita hasilkan. Oke, kalau saya mau punya anak bla 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 8 dimensi dibantu sama pemerintah, susah ujung-ujung ngawang-ngawang ingin beriman, tidak ada sholat, terus tunggal gue kan enggak gitu. Harus semuanya. Seperti hidup bu, belajar itu seperti hidup. Maka ajarkan anak pendidikan yang bisa membekali kehidupan dia, jangan yang jauh dari kehidupan. Saya merasa ketika dulu saya belajar terlalu jauh dari kehidupan.
Misalnya apa? Saya tidak tahu rasionalisasi mengapa saya harus belajar sin, cos, tangen, dan sinus. Ya, jadi saya nggak ngerti manfaatnya apa. Jadi bagi saya itu tidak bermanfaat, karena saya bukan orang matematika. Tapi dari dulu saya suka puisi, saya suka baca novel, saya suka bikin cerpen. Bagi saya itu bermanfaat, maka saya masuk tuh jurusan bahasa Indonesia. Meskipun pada akhirnya saya jadi guru SD, ibaratnya kayak gitu. Itu kan rasionalisasi yang saya butuhkan. Apa kaitannya dengan kehidupan saya? Padahal ibu dan bapak, saya nanya, kenapa anak-anak harus belajar tentang sistem pencernaan? Kan bukan mau jadi dokter langsung lulus SD, ini sudah jadi dokter. Apa targetnya? Mengapa ada sistem pencernaan? Ya minimal dia tahu di dalam tubuhnya ada sebuah sistem yang tidak berhenti berputar. Jadi iya betul. Jadi gimana asesmennya? Tuliskan manfaat dari amilase, lipase, dan tripsin. Panjang teuing. So bapak lipase naon manfaatna? Aduh, teuing. Iya kan? Gak gitu kan Pak? Iya. Ya suruh baca aja. Iya kan? Tapi saya tahu di dalam pankreas ada amilase, lipase, tripsin. Di dalam lambung saya ada HCl, pepsin, dan renin. HCl membunuh kuman. Kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh saya masih membawa kuman, kalau nggak ada makanan itu HCl terus diproduksi. Keluar. Maka apa yang terjadi? Dinding lambung saya yang dikikis. Jadi nah gampang Rusak. terus yang gitu. Oke Pak. Saya tidak akan membiarkan perut saya kosong. Maka saya harus belajar makan dengan Teratur. Iya. Itu dikasih tahu lagi sama pemerintah. Ya udah kalau susah dikasih batasan beriman dan bersyukur, ya beriman dan bertakwa itu dengan melalui pelajaran IPAS itu bisa loh. Melalui materi refleksi organ pada tubuh manusia, kamu bisa menerapkan rasa syukur kamu. Dengan cara apa? Itu. Merawatnya. Jadi jangan lagi berpikir Menjaga. apa dimensi profil lulusan yang muncul di pembelajaran saya. 8-8-nya ada saya mah. Ya bagus saya teh. Terima kasih kamu ada saya mau nggak belajar oke di penelitian doanya. Terus kabeh kacangkem. Tapi kan tidak terdapat dengan tujuannya. Saya yakin itu beriman bertakwa. Kenapa? Karena setelah pembelajaran ini anak akan saya bantu untuk menyusun perubahan pola hidup terkait sistem pencernaan. Itu merupakan upaya rasa syukur. Oke, deal. Masuklah dimensi keimanan, Ketakwaan. bisa dipahami Bu Bapak? Insya Allah. Kata pemerintah dibantuin lagi dahulu kan susah sih tahu ada saya juga pusing guru jadi guru sok atuh bermakna menggembirakan dan berkesadaran itu kita bantu ke anak berikan 3 pengalaman nyata. Yang real. Apa pengalamannya? Paham. Kalau anak paham maka dia akan menerapkan, mengaplikasi. Kalau dia sudah bisa menerapkan, mengaplikasi, dia bisa merefleksi. Bagian sini saya pelan-pelan karena ini adalah tumbler ya. Takut ketinggalan. Tumbler saya ketinggalan. Oke, dia. Kalau begitu saya akan memberikan 3 pengalaman belajar kepada murid saya. Paham dulu, baru dia kalau sudah paham bisa aplikasi, baru dia bisa refleksi. Kita suka lupa yang kita sasarin dong. Pahamnya dong. Jadi apapun makanannya, minumnya, Teh botol apapun sazro. tujuan pembelajarannya, bentuk asesmen akhirnya tertulis. 20 pilihan ganda, 10 isian, 5 esai. Real. Berarti kalau kita tidak paham tentang kompetensi apa yang harus dikuasai anak. Padahal pemahaman konseptual itu hanya bagian dari satu pengalaman belajar dan hanya mengolah pikir saja. Masih ada olah-olah yang lain yang harus kita lakukan. Oke, setelah anak paham faktanya di dalam tubuh saya ada organ pencernaan apa saja, saya juga paham prosedurnya. Makanan masuk melalui mulut keluar dari anus misalnya, dan saya tahu di dalam tubuh saya ada enzim. Whatever nama enzimnya I don't care, tapi saya tahu saya harus menjaga tubuh saya. Maka tugas saya selanjutnya adalah mengaplikasi, menerapkan
menerapkan pola hidup yang baik untuk menjaga organ tubuh. Lakukan di sini. Apa asesmennya dong di sini? Saya kasih tahu ya Bu ya, yang sebelah sini namanya asesmen sumatif. Ini formatif. Oke. Oh, yang Kapan ketiga. asesmen ini dilakukan? Di akhir pencapaian tujuan pembelajaran. Tanya jawab. Bukan akhir semester. Tanya jawab. That's why. Sesuai. Nah, kalau asesmen akhir semester Baru. wajib. Kalaupun ada hanya untuk mencapai tujuan berjalan, bukan dari awal. Oke? Ya. Jadi kalau itu mah sedari awal kita harus merencanakan bahwa asesmen ini yes. Betul. Setiap tujuan pembelajaran kita harus menyusun kriteria pencapaiannya. Saya bilang anak yang mampu merefleksi harus bisa apa ya tadi? Oh iya, kalau anak yang mampu untuk merefleksi atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila harus bisa menjelaskan perubahan diri apa yang dirasakan oleh saya dan lingkungan saya tentang perubahan diri yang sudah saya lakukan. Dan itu kita bisa lakukan, anak-anak bisa lakukan kalau dia sudah memiliki pemahaman. Oke? Jadi mustahil PM dilakukan 3 pengalaman belajar dalam 1 pertemuan. Betul? Jadi kalau ibu dan bapak bikin RPP, jangan bikin RPP 1 pertemuan. Memahami, mengaplikasi, merefleksi, karena itu pasti Salah. tidak akan mendalam. Terus kumaha Bu? Satu-satu ya, aja. Kalau saya mau mendalam berapa pertemuan? Sekian bagi 6 pertemuan ya bikin 1 RPP untuk mengakomodir 6 Pertemuan. Iya. Jadi satu dipisah tadi ya. RPP-nya. Dan saya mah suka basa-basi busuk. Makanya saya munculkan di pertemuan 1 memahami. Anak mengamati apa? Dan seterusnya anak berkelompok untuk mengeksplorasi bahan secara digital. Misalnya terkait berbagai macam organ pencernaan. Terus apa lagi? Anak mencari dari berbagai sumber untuk menyimpulkan manfaat setiap organ pencernaan. Oke, anak mengukur massa tubuhnya. Indeks massa tubuh. Saya kenapa dulu? Karena saya nggak diajarin hitung massa indeks tubuh saya di SD, di SMP, di SMA, kuliah bisa Bu. Ya kan? Kenapa sih anak harus ukur panjang tubuhnya, tinggi badan, berat badan? Kan ada bagian dari mengukur ideal atau tidak. Ya kan? Kita masuk obesitas tingkat berapa? Nggak diajarin di sekolah. Makanya kita Indonesia krisis diabetes. Oke, ini kaitannya Ibu dan Bapak. Indonesia krisis diabetes. Banyak sekali anak muda yang sekarang sudah cuci darah karena ginjal. That's why kesehatan masuk ke dalam salah satu dimensi yang harus disertai. Ya, minggu kemarin saya baru kehilangan orang tua saya karena diabetes ya. Serius, saya orang tua saya koma 5 hari. Ibu dan Bapak. Dari diabetes semua organ tubuhnya rusak. Saya cuma nggak paham. Dalam 1 minggu semua organ tubuhnya rusak. Saya yang dipanggil sama dokter. Mertua ibu, kan ibunya ibu itu 25% dari semua organnya, sisanya nggak bekerja. Kenapa? Ada yang tidak disadari. Karena diabetes itu tidak melulu jadinya gendut, tapi ada juga yang sangat kecil dan seterusnya. Oke, ini adalah bagian dari proses kehidupan yang tidak kita pahami. Mau sampai kapan kita menjadi masyarakat kita yang tidak paham? Lagi-lagi peran kita di dalam itu mau jangan sampai kalian terkena diabetes ya anak-anak lah. Gak perlu sampai situ, tapi mereka harus mencari tahu sendiri. Apa keterkaitannya pola makan? Kan kita jarang, kita cuma bahas prosesnya, apa saja organnya, penyakit apa yang ada di dalam udah dilewat. Bahkan sampai bagian terdalam apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga, makanya itu nggak kasih hati sempurna, tapi gizi seimbang, dan gizi seimbang setiap orang itu berbeda. Bisa dipahami Ibu dan Bapak? Oke, pertanyaan itu mau menghasilkan 8 dimensi lulusan gunakan 3 prinsip, berikan 3 pengalaman nyata, memahami, mengaplikasi, dan refleksi. Oke, gimana caranya? Ada 4 cara kerja. Pilih praktik pedagogik yang akan Bapak lakukan. Mau pakai cara apa? Saya
berbasis aset, saya pakai cara berkelompok. Terus apa lagi? Kolaboratif learning kan, to stay, ya kan? Terus apa lagi? Diskusi, ceramah, itu praktik andragogi saya. Nah kalau ibu dan bapak anak praktik pedagoginya apa? Strateginya apa? Metodenya apa? Model pembelajarannya apa? Tekniknya apa? Asesmennya bagaimana? Itu adalah praktik pedagogi. Harus mikirin sintaks, jangan dulu udah ibu mau bikin sintaks sendiri juga bodo amat silahkan. Yang paling penting, mau nanya GPT mangga, datang ngaruh. Itu makanya di RPP yang terjadi itulah real praktik pedagogi kita. Makanya membantu baca, cari tahu beragam metode yang menyenangkan. Boleh